Ketemu lagi kita. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian tonton tayangan ini. Salam rimba, salam lestari. Jadi selama 3 tahun ini, 3 tahun belakangan ini kami mulai kembali mendaki, plus mendokumentasikan atau mengkontenkan perjalanan-perjalanan kami. Ya. Meskipun saya sendiri juga sadar ya, saya tidak pandai berretorika kata-kata ya, tidak, literasi saya juga nggak terlalu bagus lah sebetulnya, tidak sebagus rekan Firsa Besari yang lain-lain lah ya, banyak juga yang lain. Tetapi saya coba berbagi dengan ya apa yang saya bisa atau apa yang saya mampu ya. Nah, selama 3 tahun ini kembali mendaki, seringkali saya mendapati keadaan atau pendaki-pendaki di seperjalanan yang mengalami atau mendekati sebuah keadaan yang berbahaya. Di antaranya tersesat, lalu hipotermia. Nah, kalau yang tersesat itu, faktor-faktor tersesat, tayangannya ada di sini, bisa dilihat ya. Nah, kalau untuk hipotermia sendiri, seringkali kita ketemu nih keadaan itu ya Mia. Nah, ya meskipun saya kemudian memilih untuk tidak mendokumentasikan itu. Kalau kita ngejar supaya videonya viral, mungkin akan banyak orang yang nonton tuh, Mi. Buat konten lah. Biar konten dia. Isi konten. Tapi saya pilih untuk kemudian janganlah. Saya rasa nggak fair banget. Dia di atas penderitaan dia lagi menderita kan. Jadi ya saya tolong aja. Kemudian ya sudah, tidak saya kontenkan begitu loh. Tapi itu beberapa kali itu terjadi. Nah, sementara di zaman dulu, di saat gearnya belum sebagus sekarang ya, nggak pakai celana quick dry itu celana yang cepat kering nih. Jadi kalau basah dikit ya tinggal kita gerak-gerakin dikit juga kena badan tubuh kita. Angin juga kena. Ya langsung kering dia. Kalau dulu kan pakai celana jeans kebanyakan, sobek-sobek lagi. Nah, dengan vegetasi yang rapat ya, sehingga dulu boleh dibawa golok tebas. Golok tebas tuh panjang tuh, ya. Jadi, karena memang dimungkinkan tuh kita harus ngebuka semak-semak, kayak buka jalur jadinya. Karena dulu pertama jarang banget yang gunung, kedua memang vegetasinya masih lebat banget kalau dulu. Nah, itu praktis kena embun-embun daun di celana itu kalau basahnya lama kering. Dan dinginnya luar biasa, walaupun kita pakai jalan terus, dia nggak kering-kering, gitu loh. Jalan jeans itu begitu tipenya. Tapi toh itu tidak kemudian menjadikan hipo. Terus kalau kita tidur pun juga dulu belum ada tenda dum. Belum ada tenda dum, belum ada tenda-tenda ultralight segala macam, belum ada. Paling ada juga tenda pramuka. Yang jadi persoalan tenda pramuka ini berat kalau dibawa dan gede, menemui langsel banget itu. Nah, paling kita solusinya pakai flysheet, pakai ponco atau flysheet yang kita bikin cuma bivak aja segitiga. Itu kepala sama kaki itu terpapar angin tuh udah bolong tuh. Jadi bukan bikin yang tenda darurat yang di lingkup. Bisa flysheet juga bikin pakai kayu atau pakai trekking pole. Kalau dulu belum tren trekking pole, pakai kayu biasanya dibikin. Cuman kan kalau dibikin begitu muatnya cuma 1 atau 2 orang. Kalau bivak dia bisa lebih banyak. Itu tidur di situ. Nah, tapi toh tidak ada yang hipo. Kenapa? Karena kami betul merawatnya. Maintenance pendakian itu benar. Karena kalau bicara pendakian, ini bukan masalah cepet-cepetan naik sampai puncak terus segala macam. Sejatinya, gitu. Ya, menaik gunung itu adalah pulang ke rumah dengan selamat, dengan baik-baik saja. Ya kalau capek ya pasti capek lah ya. Cuman maksudnya baik-baik saja, badan enak ya. Kalau masalah pegel-pegel mah wajar gitu. Nah, apa saja sih hal-hal yang perlu kita persiapkan agar terhindar dari hipo itu tadi? Yuk kita bahas. Oke. Nah, 1, persiapan dulu.
ada namanya aklimatasi suhu tubuh, penyesuaian suhu tubuh. Jangan ngerasa begini, mentang-mentang teman-teman hidup tinggal di daerah yang dingin, terus kita datang ke pendakian gunung, ternyata gunung di kaki gunung itu nggak sedingin tempat tinggal kita. Tetap kita harus aklimatasi. Kena airnya lah ya. Iya, caranya bagaimana? Begitu datang ke base camp pendakian, yang pertama kali dilakukan adalah bukan ngopi, bukan repacking lagi, dipacking ulang biasanya kalau repacking ya biasanya terus ngopi apa segala, bukan itu dulu. Begitu nyampe taruh dulu ransel, turunin, simpan di tempat yang aman dan bisa diawasi, masuk kamar mandi dulu. Nanti kalau malas mandi, paling tidak bagi yang muslim wudu, bisa wudu. Saya non muslim, bagaimana om? Basahin dulu dari lutut ke bawah, siku ke bawah sini, leher, telinga, kepala, muka, basahin. Dah, keringkan udah, baru kita. Paling tidak kita bersentuhan dengan air setempat dulu. Nah, tips yang berikutnya adalah yang kedua, usahakan datang ke pos pendakian, ke base camp pendakian sebelum mendaki itu sehari sebelumnya. Jadi kita mengalami dulu tuh sama lingkungan setempat, santai dulu kita. Nah, yang jadi persoalan buat orang-orang yang TikTok nih, TikTok tuh biasanya datang langsung naik tuh, kan? Nah, ini PR nih. PR-nya begini, tapi tetap paling tidak kamu bersentuhan dengan air. Pakai yang metode pertama tadi, ya, bersentuhan dulu dengan air. Lalu buat yang teman-teman rekan-rekan yang hobi TikTok, persiapkan juga nih jas hujan, logistik segala macam. Karena kalau bicara hipo itu tidak selalu karena basah aja nih. Kadang-kadang udah mah basah, dingin cuacanya, perutnya tidak diisi. Cuma cemilan-cemilan. Ya, itu akhirnya bikin jadi rentan sekali badan kita. Itu karena nggak ada nutrisi, nggak ada asupan yang masuk ke dalam. Nah, yang ketiga, ketika di perjalanan, usahakan disiplin. Jalan, kalaupun berhenti jangan terlalu lama karena gerakan tubuh kita itu yang memanaskan tubuh kita sebetulnya. Ya, jangan terlalu lama, jalan lagi, nggak apa-apa, nggak perlu buru-buru, nggak perlu lari-lari, tapi terus sampai ke Camp Maria, langsung tuh usahakan ganti pakaianmu dengan pakaian yang kering. Aku kering kok, ini nggak hujan kok, tapi ada keringat di situ. Ganti. Itu mencegah juga tuh, ganti dulu. Toh biasanya kalau tren sekarang kan summit attack ya Mi, jadi sampai Camp Maria ngecamp terus baru summit besoknya biasanya. Nah, itu paling tidak lakukan itu dulu, lalu isi perut dengan hangat-hangat. Itu cara pencegahan. Nah, yang jadi persoalan bagaimana kalau sudah terjadi tiba-tiba. Nah, cara pencegahan yang terjadi, lihat dulu gejalanya nih, karena hipotermia punya gejala-gejala. Salah satunya ngelantur, cadel, ngomong itu cadel biasanya. Terus pusing hebat tuh, dingin banget, kaku, dia cenderung lemes tapi kaku, gitu. Gimana ya? Jadi nggak gimana. Apa saja yang harus kita lakukan pada saat itu? Pertama, beruntungnya kalau sekarang ada emergency blanket nih dari aluminium foil dia. Bungkus itu baru masukin sleeping bag dan usahakan jangan di posisi rebah. Saya sering ketemu di mana waktu itu dia dalam posisi rebah Mi. Saya dudukan itu, kamu duduk, selonjorin kakinya, lurusin. Saya ajak ngobrol. Saya bangun kesana dia memang cenderung pingin tidur aja. Jangan tidur, karena bahaya itu. Bangun aja. Terus ada juga kebiasaan suka mijitin juga jangan, itu malah justru bahaya ke jantung malah. Bahaya tuh. Kalau mau digosok-gosok ya, biar enggak digosok-gosok juga enggak. Jangan digosok-gosok, jangan dipijit, jangan apa. Abi kan waktu menangan juga enggak ngelakuin itu. Ya, dibungkus blanket, masukin sleeping bag, dibangun kesadarannya, usahakan dia tetap sadar, bisa minum enggak atau bisa makan enggak, kasih dulu air hangat, bikin air hangat, minumin hangat dulu, kasih dia asupan dulu nutrisi. Walaupun memang agak susah ya makannya karena lemas kan, terus mual biasanya, pingin muntah, gak apa-apa, masukin aja. Kalau dia kemudian masuk beberapa terus muntah lagi, biarin, gak apa-apa, masukin lagi terus, gitu aja terus. Bangun dulu kesadaran. Usahakan ada teman yang turun ke bawah untuk kasih tahu entah rangernya atau apa untuk evakuasi. Ya, nah setidaknya itu ditolong dulu, gitu loh. Nah, seringkali ini
selama 3 tahun ini juga ada kecenderungan, saya melihat di camp area ini circle-circle-nya kuat. Sehingga 3 tahun belakangan ini juga saya berusaha untuk membudayakan kultur pendakian zaman dulu ya. Akrabin lah, mengakrabkan. Saya nanya duluan, ternyata begitu nanya duluan, oh respon kok. Karena teman-teman juga perlu tahu nih, boleh dicoba rasakan dan alami. Salah satu tempat yang kita bisa ngobrol tanpa harus kenalan dulu ya di gunung. Ya, dengan siapa pun nggak tahu anak siapa, anak mana nggak tahu ya. Kenal, kita bisa ngobrol, bisa ketawa-ketawa, bercandaan segala macam ya. Nah, untuk apa sih hal itu? Di kalangan pendaki, hal itu tuh menjadi penting. Kenapa? Karena orang yang pertama kali berinteraksi dengan kita ketika kita amit-amit, kita nggak berharap. Tapi kalaupun ada apa-apa, mereka orang-orang yang pertama yang nolong kita. Ya, Gitu. bukan teman, bukan saudara yang di bawah ya. Yang di bawah, yang walaupun kamu artis atau influencer kayak apa kayak, bukan mereka, bukan follower kamu yang nolong, orang-orang yang di pendakian. Ya, Gitu. teman sependaki. Entah kenapa mungkin terkilir, salah pijakan terus terkilir, aduh jalan susah. Teman-teman itulah yang bantu. Kehabisan logistik. Kehabisan logistik misalkan, apa kan paling tidak, wah bang ada mie, nuker lah atau apa, itu kan bisa mereka. Ya. Nah, kecenderungan ini tuh pembatasan-pembatasan ini nggak baik nih, ini harus dirubah gitu loh. Ngobrol aja nggak apa-apa kok, tenang aja, nggak masalah kok, nggak akan kehilangan marwah kamu atau kok enggak kok, di gunung tuh baik-baik aja gitu. Dan kenapa kalau sekarang ini untuk orang-orang yang flying camp nih Mi, terutama karena bicara gunung nih juga disiplin tuh penting. Yang tadi saya bilang disiplin, contoh Arkopuro tuh melakukan flying camp. Jadi hari pertama di mana, Cikasur atau Cisuntor tuh mana kan itu. Nah, Lesur juga sama flying camp. Usahakan ketika ngecamp dulu hari pertama nih, bangun pagi-pagi langsung bersentuhan dengan air, dikit aja basahin kaki aja, sama cuci muka udah. Selalu begitu. Jadi terhadap perubahan cuaca berikutnya kita akan siap badan kita. Apalagi yang dekat sungai ya itu. Ya kebetulan rata-rata kalau gunung-gunung yang jarak jauh yang harus kita flying camp kayak Lesur, Arkopuro itu ada sumber-sumber air nih. Iya. Jadi ya masya Allah ya, jadi disediakan gitu. Jadi nggak terlalu riskan kita, wah takut air yang kita bawa dari bawah kehabisan, nggak perlu gitu loh. Nah kemudian langsung lakukan, ada juga nih yang ngomong skin to skin om, skin to skin Sampai gituan, ya itu sampai digituin. tanda kutip itu tolol, itu cenderung nafsu kali ya, itu bukan pertolongan itu gitu loh ya. Oh kalau laki-laki sama laki-laki nggak masalah sebetulnya, cuman tetap aja sebetulnya nggak jadi gimana. Itu biasanya kalau di gunung es, pendakian gunung es itu ya skin to skin banyak yang, tapi kemudian sekarang juga banyak ditinggalin karena banyak pakai suplemen, ada suntikan-suntikannya, injeksi untuk meningkatkan daya tahan tubuh kayak steroid lah, semacam untuk memanaskan kalau keadaan darurat ya, itu pun itu dimungkinkan. Tapi kalau kita di gunung-gunung tropis nggak perlu sampai skin to skin sebetulnya. Nggak, kita nanganin gitu aja. Nggak berhasil juga. Kok pernah kan ada ya nggak berhasil juga gitu, malah meninggal. Nah ini yang jadi khawatir kita kan gitu. Yang kalau naik juga usahain jangan pakai jaket dari bawah. Bener. Kalau bisa bugil. Ya nggak juga. Tapi kan nggak mungkin bugil kan. Jadi pakai kaos yang dipakai aja yang tipis. Quick dry. Nanti kalau udah sampai ke atas baru mulai pakai jaket. Udah mulai ngerasa dingin. Sekarang juga ada hand warmer. Nah salah satu, penanganan yang berikutnya adalah gunakan air panas untuk menghangatkan lipatan-lipatan tubuh kayak belakangnya lutut, ketek ini. Gimana air panasnya gimana? Masukin botol. Jangan ditaruh di kain lap, dikompres, tapi kompres basah itu. Kompresnya kompres kering. Jadi kompres kalau pakai lap atau pakai sal atau pakai apa, pakai slayer atau apa, tiap hari itu malah justru dingin ya. Dingin nanti balik dia. Pakai botol aqua yang kecil-kecil itu, masukin air, bikin air panas itu, taruh di keteknya kiri kanan, taruh di bawah lutut. Lipatan ya. Kalau dimungkinkan karena dia suruh aja dia pasang sendiri di selangkangannya dia misalkan, ditaruh enggak apa-apa gitu loh. Tapi ditaruh ya. Jangan dimainin, nggak boleh itu, terlarang itu. Nah, udah gitu kayak di leher ini Mi, ditaruh di sini. Itu bagus itu. Itu akan mempercepat dia. Terus usahakan untuk ada yang masuk suplemen.
nutrisi ya, makanan, entah itu makanan cemilan atau syukur bisa makanan berat, nasi atau apa itu. Yang penting ada asupan, terutama minuman hangat kayak minuman jahe kayak gitu Mi. Itu akan insya Allah memperbaiki banget itu. Nah itu masalah hipotermia ya. Mudah-mudahan paparan sederhana kami bisa kalian pahami maksud dan tujuan poin-poinnya gitu ya. Nah, jadi 3 tahun ini juga kami mulai mendokumentasikan, mengabadikan dan apa saja sih yang saya rasakan gitu loh. Ya. Ternyata banyak pembelajaran selama kurun waktu konten nih, dari mulai kita ngejar 4.000 jam tayang, 1.000 subscriber, terus kemudian kami pernah mengalami dismonet juga, kemudian kita ngejar lagi segala macam. Ternyata YouTube sendiri punya kecenderungan keberpihakan nih, baik terhadap kreator maupun terhadap penonton. Gimana sih gitu loh? Karena sejatinya kalau saya nalar-nalar, saya nggak tahu juga nih kalau buat tutorial-tutorial yang nonton tayangan ini juga, kalau saya tahu atau salah mohon maaf nih. Pertama, mereka tuh sebetulnya kalau secara penghasilan dia dapat tuh kan dari penonton. Banyaknya dia nonton tayangan video-video yang ada di YouTube, meskipun video-video yang di YouTube ini dihasilkan oleh kreator-kreator. Tetapi secara pendapatan dia dapatnya kan dari sini, dari penonton. Jadi seberapa banyak penonton ini menonton sebuah tayangan, seberapa lama dia bertahan di sebuah tayangan, itu yang menguntungkan bagi YouTube. Kalau ke kreator kan ya dia diuntungkan disediakan video-video, kemudian YouTube juga membayar melalui iklan-iklan segala macam lah, entah gimana gitu. Ternyata bukan jumlah view-nya, ternyata gitu loh. Ternyata lamanya, durasinya, jam tayangnya yang kita dapatkan dari sebuah video. Jadi sempat kemarin-kemarin panjang-panjang terus berubah jadi agak pendek, terus sekarang saya panjangin lagi aja deh. Karena ternyata emang jam tayang itu penting gitu loh. Jadi orang yang nonton puluhan ribu itu hanya bisa kalah sama orang yang ribuan saja, nontonnya ribuan, tapi dia jamnya panjang-panjang semua yang nonton. Full. Itu akan kalah itu, yang puluhan ribu itu, bahkan sampai ada yang ratusan ribu bisa kalah tuh pendapatannya. Karena dia ratusan ribu tapi nontonnya cuma berapa detik atau semenit, 2 menit udah kayak gitu. Itu bakal kalah tuh sama yang hanya ribuan saja, entah 2.000, entah 3.000, entah 4.000. Tapi durasinya gila-gila tuh yang nontonnya. Nah, jadi yang pengaruh itu lamanya, terus geografi yang nonton. Jadi berdasarkan pengalaman kami kemarin-kemarin ya, alhamdulillah sampai sekarang juga ada rekan-rekan kami yang di luar negeri nonton tuh. Di Brazil, di Hong Kong. Itu cepet banget tuh ngap gitu. Dan saya juga entah kenapa ya, nggak tahu deh, teman-teman yang lain coba komen aja. Kalau saya jujur aja, saya nggak percaya sama social blade. Jadi kalau di social blade itu hitungannya tuh kecil. Entah mungkin karena dia ngeliatnya dari jumlah view kayaknya social blade nih, nggak tahu deh ya, dari jumlah view. Padahal kalau yang sepengalaman saya justru bukan view-nya, dari jumlah view-nya enggak, tapi dari durasi tontonnya. Kalau makin banyak orang yang nonton panjang ya makin ramai tuh, makin besar juga pendapatannya. Dan meskipun video kami ya alhamdulillah, kalaupun kami dapat bulan ini dapat, bulan kemarin dapat, itu selalu kami donasikan ya. Dan sementara kalau kita hitung lihat, saya kadang-kadang juga penasaran sih sosial media itu gimana sih, kok di sosial media kok pendapatan segini, padahal aslinya lewat tuh udah gitu kan. Tapi ya sudahlah, nggak apa, mungkin itu prediksi atau apa, nggak ngerti deh saya. Pertimbangan jadi nggak tepat sebetulnya. Nah, terus kemudian bicara masalah saling kunjung. Nah, saya sendiri punya kebiasaan. Jadi kalau ada teman ada yang komen misalkan, saya lihat tuh komenannya, oh ini akun nggak ada videonya, berarti penonton doang dia. Oh ini akun komen terus ada videonya, berarti dia kreator juga nih. Saya juga balas tuh kunjungannya, tapi tidak langsung kalau saya. Jadi kalau teman hari ini saya bisa 1 hari atau 2 hari ke depan baru saya tonton. Nah, lalu saya lihat nih durasi dia. Pendek-pendek, videonya cuma 8 menit, 10 menit, kayak gitu ya. Paling tinggi juga 20 menit, kayak gitu. Sementara punya saya kan kadang-kadang ada yang sampai 1 jam lebih.
ada yang 1 jam kurang 45 atau 55 atau segala macam. Nah, saya lakukannya, saya balas kunjungan dia dengan cara saya tonton beberapa video dia langsung. Untuk apa? Supaya jamnya juga mereka naik, jam tayangnya. Karena saya hitungan saya sih, saya lebih ngejar jam tayangnya daripada dari jumlah view. Jumlah view puluhan ribu juga saya bilang, kalau cuma nontonnya semenit 2 menit atau 1 detik 2 detik apalagi, ya buat apa? Gitu loh. Ya, terus jumlah yang nge-like banyak, komennya banyak, tapi ya cuman habis komen itu udah dia out ke video lain. Enggak deh kayaknya, ya mendingan nggak apa-apa gitu loh. Ya nggak usah banyak komen, nggak usah banyak like, yang penting tonton banyak, dan insya Allah hasilnya saya donasikan. Dan insya Allah semua teman-teman yang nonton ini, karena Allah yang maha tahu, dia yang tahu siapa-siapa yang nonton, saya kan nggak tahu. Insya Allah pahalanya akan mengalir juga ke siapa yang nonton gitu ya. Nah, amin. Terus bicara masalah YouTube ini juga ternyata kalau kita tekuni, ada perbedaan nih penonton video panjang sama short. Jadi kalau penonton short, dia jarang dia nonton video panjang, ya short aja. Kalaupun ada juga dikaitkan misalkan ya 1-2 lah itu. Tapi kalau subscriber yang memang dia subscriber penonton panjang, ya kadang nonton di short tapi panjang udah pasti ditonton gitu loh. Jadi kesalahan saya kemarin adalah shortnya banyak. Jadi kalau dihitung shortnya udah 500 berapa, video panjangnya baru 189 atau 188. Jadi makanya itu kenapa saya nggak bikin lagi short gitu. Ternyata short ini juga mengacaukan rekomendasi gitu loh. Jadi karena mungkin bikin YouTube saya ini channel short, padahal enggak, saya channel panjang sebetulnya. Cuman ya kalau mau saya hapus-hapusin juga kan nggak enak kan gitu loh. Ntar kesannya gimana. Jadi akhirnya solusinya adalah ya saya tambah aja video panjangnya terus bertahap, nanti ke depan saya udah stop, nggak bikin short lagi gitu, nggak mau bikin short lagi. Jadi buat teman-teman yang baru mulai konten, tentukan juga nih bidikan kamu. Kalau bidikan kamu video panjang, usahakan jangan bikin short. Kalau bikin short ya short aja terus, sudah banyakin. Tapi kalau bicara mau ngejar subscriber, memang video short tuh bagus nih, dia cepet dia naik ke subscriber, tapi ya kesetiaan menontonnya nggak nyaris nggak ada, karena memang ya, sementara pendapatan di YouTube ini ternyata dari lama durasi tonton di video-video kitanya gitu loh. Nah, akhirnya saya putuskan untuk saya lebih cenderung ke video panjang aja terus deh. Video shortnya mungkin ya kalau video panjangnya udah bikin 5 atau 6, 1 saya bikin short gitu, iseng aja udah gitu loh. Tapi sebisa mungkin ya udah saya akan berhenti short gitu teman-teman ya. Makasih banyak yang sudah nonton tayangan kami, paparan sederhana yang ala kadar ini. Mohon maaf kalau tidak pandai merangkai kata-kata kalimat. Terima kasih juga buat yang nonton, dan insya Allah pahalanya akan mengalir ke kalian juga ya. Kapanpun kalian tonton tayangan ini, selamat pagi, siang, sore, malam. Salam rimba, salam lestari.